Bapak Ibu terima kasih. Kita akan mulai sesi kita hari ini yang berjudul peran dan sistem. Nah, semoga melalui sesi yang dibawakan oleh Pak Jarwo dan Bu Linda ini bisa menjadi berkat kita semua. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah situasi seperti ini, kami masih boleh belajar tentang bagaimana menjadi keluarga yang lebih baik. Tolong kami Tuhan dalam belajar hari ini, tolong juga Pak Joko dan Bu Lita. Kedua orang ini kami boleh diberkati dan melalui dua orang ini menjadi keluarga yang baik. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang akan ikut dalam proses pada sore hari ini. Biarlah Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Pak Jarwo, Bu Linda, bisa langsung aja kali ya. Oh, gak nyanyi-nyanyi dulu. Saya pikir kalau GKJ ada yang nembang gitu. Langsung aja, Bu. Langsung. Oke, langsung aja ya. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore, Bapak. Pak Yusi boleh minta all participant di mute. Nanti kalau mau nanya atau apa, lalu di unmute sendiri ya. Ya. Ini pertemuan keempat kita ya. Pertemuan keempat kita setelah knowing each other, komunikasi, kemampuan dalam keluarga. Sekarang peran dan sistem dalam keluarga. Peran dan sistem adalah perangkat dalam menjalankan keluarga. Peran dan sistem itu ibarat manual, ibarat peta dalam perjalanan gitu. Kalau tidak jelas, maka perjalanannya juga tidak akan jelas. Kita akan bahas satu-satu, karena peran dan sistem adalah dua hal yang berbeda. Walah kok macet. Nah. Yang pertama adalah peran. Peran suami istri, ya. Peran. Apa sih peran? Beberapa saat yang lalu ada yang membuat posternya sebagai guyon-guyon di grup kita. Pernikahan itu ibarat workshop. Papa yang work, mama yang shop. Pas kita boleh menanggapi dengan guyon seperti itu, tapi inilah peran, gitu ya. Ada peran yang memang mencari, ada yang peran yang memanage, ada peran yang income, ada peran yang mempergunakannya, gitu. Tentunya untuk kebaikan bersama dalam keluarga. Gambar ini memang sebetulnya adalah satir, ya. Kalau satir dianggap pernikahan ibarat workshop, papa work, mama shop. Iya juga ya, gitu. Apa sih definisi peran? Peran didefinisikan sebagai keterlibatan dan tanggung jawab yang harus dijalankan dalam rumah tangga. Semua anggota rumah tangga punya peran, punya keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing. Yang apabila tidak dijalankan, maka fungsi atau operasi dari keluarga itu tidak berjalan normal dan tidak berjalan dengan baik. Pria dan wanita memiliki peran masing-masing yang unik dan berbeda. Meskipun apa yang kita lihat sekarang itu lebih banyak merupakan kebiasaan gitu ya, kebiasaan yang diciptakan oleh budaya, oleh agama, bahkan oleh kebutuhan,
oleh kebiasaan dan sebagainya, sehingga terpolarisasi, terkutubkan bahwa pria adalah pencari nafkah, perannya ibu adalah nahkoda rumah tangga. Ini sebetulnya merupakan sebuah sistem membuat jadikan seperti itu. Tapi distribusi perannya di pembahasan kita nanti tidak jauh lepas dari situ. Karena bagaimanapun juga sistem itu kan memang tercipta karena hal-hal yang tadi. Peran pria dan wanita, memiliki peran masing-masing yang unik dan berbeda. Nah, peran ini adalah anugerah dari Allah. Kemampuan menjalankan peran itu adalah anugerah juga dari Allah. Tanpa seizin Allah, kita nggak mampu lakukan itu. Tidak semua laki-laki ternyata mampu menjadi breadwinner, menjadi kepala rumah tangga yang baik. Enggak kan? Tetapi atas seizin Allah itu jadi. Nah, itu harus dipahami sebagai anugerah dari Allah. Anugerah yang harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jadi nggak boleh main-main dalam peran itu. Di kalangan kita, orang Jawa, berlaku pemeo yang ngomong begini. Ono dino, ono upo. Ada hari, ada nasi. Siapa yang ngomong begitu? Ketika kita di desa, semuanya bisa dijalani secara gotong royong, baik gitu. Mungkin itu bisa. Di desa tidak ada orang kelaparan. Kalau dia bisa minta tetangganya. Tetapi di kota tidak bisa seperti itu. Kehidupan normal tidak mengizinkan yang seperti itu. Paulus bilang, yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Betul kan? Jadi, ketika menjalin peran itu, nggak bisa main-main. Nggak bisa mengentengkan peran karena anggapan-anggapan yang seperti tadi. Peran-peran itu, karena anugerah Allah, harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Seperti di Filipi 2 ayat 12b dikatakan. Apa peran pria? Pria bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, ini tadi adalah hasil bentukan ya. Kita melihat orang tua kita melihat lingkungan kita melihat sekeliling kita, tetapi ajaran kita juga menyampaikan itu. Bahwa lelaki akan membanting tulang, mencucurkan keringat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya. Lelaki bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kepala itu lebih banyak dihubungkan dengan tanggung jawab, bukan kekuasaan. Kalau salah memahami, maka peran yang dijalankan bukan kepala keluarga, tetapi raja lalim. Nah, saya yang Jawa, Bu Linda yang Batak, melihat ini dari kacamata kebersamaan kami, bukannya tidak mungkin hal itu terjadi ketika orang memahami perannya sebagai kepala keluarga. Kalau Batak jelas, no, enggak, aku laki-laki, enggak boleh gendong anak, apaan gitu. Gitu-gitu kan. Tapi apakah itu tidak terjadi juga di keluarga Jawa? Terjadi juga. Gitu. Intinya, ketika kita memegang peran sebagai kepala keluarga, jangan menyalah persepsi peran itu. Lalu merasa karena aku kepala bisa bertindak semaunya.
bisa membuat keputusan semaunya, bisa membuat tindakan-tindakan semaunya, yang menjadikan anggota keluarga yang lain tertekan, terpojokkan, teraniaya, gitu ya. Karena dia bertanggung jawab sebagai keluarga, kepala keluarga bertanggung jawab atas kehidupan jasmani maupun rohaninya. Jasmani seperti kesehatan, kecukupan pangan, pendidikan, dan sebagainya. Tetapi dia juga harus menjadi orang yang bertanggung jawab bagi pertumbuhan rohani. Kepala keluarga, pria dalam keluarga, haruslah orang pertama yang meneladani Kristus. Loh, tapi enggak ya. Saya dulu itu enggak Kristen ya. Yang Kristen istri saya dulu. Enggak apa-apa. Tetapi di dalam menjalankan peran keluarga, kepala keluarga, pria adalah orang pertama yang harus meneladani Kristus. Anda tidak bisa pakai alasan, istri saya yang membawa saya menjadi Kristen aja gak terlalu peduli. Kenyataan itu adalah sebuah hal yang mungkin nggak bisa disangkali ya, terjadi seperti itu. Tetapi sebagai kepala keluarga, sebagai pria, peran kita dituntut untuk orang pertama yang meneladani Kristus. Meskipun kita ada orang yang dibawa, dan yang membawa tidak mampu menjadi teladan bagi kita, kita harus orang pertama yang meneladani Kristus. Terutama di mata anak-anak. Terutama di dalam peran kita menjalankan fungsi sebagai kepala keluarga. Ketika kepala keluarga tidak menjadi orang yang pertama meneladani Kristus, jangan berharap keluarga yang dibentuk akan menjadi keluarga Kristen seperti yang diharapkan. Tidak punya patron, tidak punya contoh, tidak punya teladan, tidak punya pemimpin. Pemimpin rohani terutama. Peran berikutnya adalah melayani dan berkorban bagi setiap anggota keluarga. Ini konsep kepemimpinan Kristen. Yesus sebagai pemimpin tidak minta dilayani, tetapi melayani. Kepala keluarga yang adalah pemimpin melayani anggota keluarga. Berkorban bagi setiap anggota keluarga. Tidak layak seorang kepala keluarga ngumpulin anggota keluarganya, lalu hitung-hitungan jam kerja. Lalu hitung-hitungan penghasilan. Lalu mencoba menuntut untuk semua berperan setara. Enggak begitu. Kalau anggota keluarga berupaya untuk memberikan peran yang baik, peran yang bahkan setara dengan kepala keluarganya, silakan, itu baik. Tetapi ketika kepala keluarga menuntut itu menjadi tidak baik. Kepala keluarga, pria dalam keluarga, melayani dan berkorban bagi setiap anggota keluarga. Stuart Scott di Biblical Manhood mengatakan, dalam upaya apapun harus ada pemimpin utama. Demikian juga di dalam keluarga. Tuhan memilih dan memperlengkapi Adam untuk peran ini. Di cerita Adam yang tidak panjang itu, kita melihat bagaimana Adam mengambil peran sebagai kepala keluarga. Kepadanya dikatakan, engkau akan bersusah payah mengerjakan tanah ini, keringatmu akan jatuh dan sebagainya, mengupayakan bumi ini untuk kehidupan. Jika kepemimpinan adalah peran yang diberikan Tuhan untuk pria, maka setiap orang perlu menemukan cara untuk memimpin. Enggak pasrah, kumaha engke wae, enggak bisa.
Pokoknya ayo jalan bareng sana. Gimana nanti aja, nggak bisa. Para pria harus berpikir nanti bagaimana. Makanya perlu perencanaan. Perlu kesadaran bahwa peran itu ada padanya untuk menentukan perjalanan keluarga ini lebih lanjut. Perlu perencanaan. Perlu arah. Perlu pimpinan. Nah, pernyataan yang berikutnya menarik. Jika semua pria Kristen dididik untuk berani memulai dan memimpin, kenyataannya sebetulnya begitu, maka tidak akan sulit menemukan kepemimpinan di rumah maupun di gereja. Kenyataannya tidak begitu. Pria Kristen pada umumnya berpendidikan. Pendidikan umum maupun pendidikan Kristen itu mendidik kepemimpinan, mendidik orang untuk berani berinisiatif dan memimpin. Terutama para pria. Kegiatan-kegiatan di luar itu mengarahkan ke sana. Pramuka mengatakan begitu. PMR mengatakan begitu. Komisi remaja mengatakan begitu. Komisi pemuda mengatakan begitu. Harusnya, jika semua pria Kristen makan didikan untuk berani memulai dan memimpin, maka tidak akan sulit menemukan kepemimpinan di rumah maupun di gereja. Karena semua orang dibekali untuk memimpin. Tetapi ternyata kenyataannya tidak begitu. Dan ini keprihatinan kita. Bapak-bapak, para pria, sore ini Anda diingatkan bahwa Anda punya peran kepemimpinan. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga peran ini bisa berjalan. Kalau peran ini berjalan baik, maka Pak Rudi tidak akan sulit mencari majelis nantinya. Tidak akan sulit mencari majelis gereja. Peran pria yang lain adalah sebagai servant leader. Apa servant leader? Pemimpin yang melayani. Contoh pemimpin yang melayani di seluruh kehidupan tidak ada contoh yang lebih baik daripada pembasuhan kaki pada waktu perjamuan malam terakhir. Itulah servant leader. Pemimpin yang melakukan kepemimpinannya dengan melayani. Yesus memberi contoh nyata banget kepada kita. Sebagai servant leader, pemimpin yang melayani, kita harus menjadi inisiator dalam melayani. Jangan menjadi orang yang sulit sekali dibujuk untuk diajak melayani. Itu bukan servant leader. Itu follower yang sulit sekali untuk diajak menjadi leader. Harus menjadi inisiator dalam melayani. Di dalam pelayanan, kalau tak ada elang, akulah elang. Sekalipun kita adalah belalang waktu itu. Kadang pelayanan tidak menunggu orang yang sudah betul-betul jadi dan mampu. Pelayanan seringkali membutuhkan orang yang siap dan mau. Itu leadership. Itulah jiwa kepemimpinan. Itulah orang-orang yang memberanikan diri menjadikan inisiator dalam melayani. Peran pria sebagai servant leader yang lain adalah menjadi model. Menjadi model dalam kerohaniannya. Berat tantangan yang dihadapi para pria atau orang Kristen pada umumnya saat ini dalam mempertahankan kehidupan rohani.
dalam mempertahankan kekudusan kehidupan kekristenannya. Berangkat dari hal-hal yang kecil. Orang sering harus meninggalkan hal ini hanya karena alasan loyalitas. Karena alasan kompak dengan teman. Kita adalah orang-orang yang hidup di sekitar Jakarta, yang tahu seperti apa suasananya. Pulang kerja itu, pulang langsung sebetulnya ya bisa, lama aja karena macet gitu kan. Tapi tiba-tiba banyak kegiatan yang dilakukan. Sorry, saya matiin videonya supaya suaranya bisa lebih bagus. Banyak kegiatan yang dilakukan hanya karena macet dan hanya karena alasan untuk kompak dengan teman, memaksa orang menanggalkan, meskipun mungkin untuk sementara, kekudusan kehidupannya sebagai orang Kristen. Biasanya dimulai dengan hangout. Bapak Ibu, saya tidak ingin mengatakan hangout adalah hal yang buruk, bukan. Tetapi apa yang dilakukan di hangout itu yang menentukan baik atau buruknya. Sekarang bertebaran kafe di mana-mana. Sekarang bertebaran warung kopi di mana-mana. Mulai dengan begitu. Tapi seringkali keasikan itu nyenggol-nyenggol meningkat ke alkohol. Nah, sudah alkohol ke wanita. Bagi laki-laki itu ya, wanita. Di pelajaran kerohanian mana yang membolehkan kita demi alasan pertemanan melanggar aturannya seperti itu? Tapi kan aku tidak berzina, alasannya begitu kan? Taurat yang ngomong jangan berzina. Apa yang Yesus katakan kepada kita? Hukum Taurat mengatakan kepadamu jangan berzina. Tetapi aku mengatakan kepadamu, jikalau kau melihat seorang perempuan dan kau menginginkannya, engkau berzina. Padahal yang bisa dilakukan lebih dari itu, lebih dari sekedar menginginkannya. Meninggalkan, tidak mampu menjadi model dalam kehidupan rohaninya. Lalu juga tentang model motivasi atau spirit. Bapak Ibu, tidak terlepas dari saya juga. Seringkali tidak menjadi motivator yang baik bagi anak untuk masuk dalam persekutuan yang indah di dalam keluarga. Ketika kita punya altar keluarga, kita tidak menghidupinya. Sampai kadang-kadang harus diingatkan sama istrinya gitu. Ayo Pak, ibadah Pak. Sebentar lagi, wah ngurusin kerjaan atau apa. Para ayah, para pria, para kepala keluarga, jadilah model yang memotivasi terhadap seluruh anggota keluarga untuk dekat dengan Tuhan, untuk menghargai anugerah dan kehidupan. Jangan menjadi model bagi kemalasan. Jangan menjadi model bagi kelambat-kelambatan. Jangan menjadi model yang memotivasi orang untuk menunda-nunda pekerjaan. Seringkali kita menegur anak-anak kita, kenapa kamu begitu? Anak kita ngomong, Bapak juga begitu. Nah, itu berarti kita menjadi model yang memotivasi buruk kepada mereka.
Servant leader adalah juga model dalam tanggung jawab. Kepala keluarga, pria, para ayah, tadi dibilang berkorban untuk keluarganya. Artinya mengambil tanggung jawab lebih. Mengambil tugas duluan dan mengambil hak paling akhir. Harusnya itu. Karena tidak akan pernah berperan sebagai servant leader yang menjadi model tanggung jawab ketika kita meminta, menuntut hak yang sama. Para prajurit boleh begitu, jenderal tidak boleh. Sebagai servant leader, kita juga harus menjadi teladan. Teladan bagaimana kita merespon apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan perkenankan untuk menjadi sarana bagi kita melakukan peran dalam keluarga, menghidupi peran dalam keluarga, membawa hasil bagi keluarga. Apa sarana itu? Pekerjaan biasanya. Pekerjaan diberikan Tuhan kepada kita untuk kita mampu menjalankan peran kita sebagai breadwinner tadi. Teladan apa yang diharapkan dari kita di dalam menyikapi pekerjaan? Respon kita terhadap pekerjaan itu sendiri. Bahwa kerja adalah anugerah dari Tuhan. Apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita kalau setiap saat kita mengeluh tentang pekerjaan kita, mengeluh tentang tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pekerjaan kepada kita, pekerjaan kepada kita. Membiarkan anak-anak dan anggota keluarga setidaknya 1 minggu kita pasti bolos 1 kali, menjadi teladan macam apa itu? Kerja adalah anugerah. Dia harus direspon sebagaimana mestinya. Disyukuri, tanggung jawabi, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagai respon atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Melaluinya juga, melalui respon yang kita berikan juga, sebenarnya kita mendidik anak-anak untuk bisa merespon anugerah Tuhan melalui kerja yang kita lakukan. Macet. Maaf, agak macet ininya. Apa peran pria yang lain? Menjadi pembela dan pelindung keluarga. Menciptakan rasa aman. Rasa aman seperti apa yang perlu diciptakan? Bagaimana atmosfer rumah yang kita harapkan? Entahkah dia sukacita, rileks, komunikatif, atau tegang, penuh pertentangan, itu sangat tergantung daripada bagaimana kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai pria berperan. Harusnya kita mampu menciptakan atmosfer rumah yang penuh sukacita, rileks, artinya tidak tegang gitu,
Tidak kalau ke ayah harus gimana. Kita mungkin hidup dalam didikan seperti itu. Tetapi itu tidak terlalu banyak membantu. Apalagi dalam kehidupan sekarang. Dulu, jangankan bertanya kepada bapak kita. Kita ngelihat terus beliau noleh itu sih ketakutan kita kan. Ada tamu terus kita keluar terus bapak kita noleh ngeliatin muka kita atau ibu kita lah gitu. Kita udah ketakutan. Dan itu diciptakan, itu sistem. Tidak demikian harusnya dalam keluarga Kristen. Iya, akan dijelaskan di sistem nanti. Relax dan komunikatif. Anak dan orang tua harusnya bisa komunikatif. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita berdoa. Ketika kita mengajarkan, berbicaralah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Allah yang adalah Bapamu. Kalau komunikasi kita sebagai bapak dengan anak kita buruk, anak-anak tidak akan pernah bisa berdoa dengan baik. Bapak yang kelihatannya nggak bisa gitu, apalagi yang nggak dikenal gitu. Itu satu ukuran sebenarnya. Soal enggak dia memang malas berkata-kata itu hal lain. Tetapi cerminan itu bisa diukur dari sana. Bagaimana berbicara dengan bapakmu yang tidak kelihatan, kalau dengan bapakmu yang kelihatan, susah banget membentuk komunikasi. Menciptakan rasa aman juga berarti anggota keluarga merasa aman dalam mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Kita adalah generasi sisa yang masih mengerti dan tahu bagaimana orang tua kita dulu bersikap. Mau makan tanya, Bu, kita diharapkan diam. Nggak ada tempe, kurang makan itu. Apa kita masih begitu sama anak kita? Pengalaman membuat anak-anak jadi trauma nih ngomong sama bapak, ngomong sama ibu, gitu. Menakutkan. Mereka merasa tidak aman. Berarti kita gagal menciptakan rasa aman. Atau memang mungkin kita memang tidak berupaya dan tidak tahu. Dalam episode ini diingatkan, salah satu peran pria adalah menjadi pembela dan pelindung keluarga. Dengan menciptakan rasa aman. Memberi wadah seluas-luasnya, ngajangi jembar istilahnya, para anggota keluarga untuk merasa aman dalam mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Menciptakan rasa aman juga berarti menunjukkan integritas. Menunjukkan disiplin diri, menunjukkan konsistensi dalam bersikap dan bertindak. Punya alasan yang jelas, sehingga terperkirakan gitu. Anak-anak tahu kalau begini, Bapak pasti maunya begini. Kita harus begini, kalau tadi omongin dulu kita, itu hasil pendidikan. Tetapi banyak loh, Bapak yang tak terperkirakan, tak terprediksi gitu. Anaknya apa, tiba-tiba dapatnya keplak. Punya guru yang seperti itu dulu. Tidak terprediksi, jadi kita takut sama orang ini. Umumnya kalau orang ngomong baik, akan disambut baik. Tapi mut-mutan aja gitu. Jadi kami merasa tidak aman dengan guru itu sebetulnya. Lagi ngomong laporan, keplak duluan gitu. Lalu, peran dia sebagai pembela dan pelindung keluarga adalah menciptakan, menjaga, dan menghidupkan family altar. Ketika kita ngomong bahwa kebaktian keluarga dan sebagainya, itu para ayah, para bapak,
para pria dan para suami yang harus berperan paling aktif. Tugas dan tanggung jawabnya ada di sana. Boleh nggak kadang-kadang kebaktian keluarga, persekutuan keluarga dipimpin oleh istri? Boleh. Itu kan menunjukkan peran juga membagi tugas gitu ya. Tetapi kalau selalu dipimpin istri, Anda tidak berperan. Karena meninggalkan tanggung jawab yang diembankan oleh Tuhan tadi. Boleh nggak persekutuan keluarga dipimpin anak-anak? Boleh. Tetapi itu hanya harus menjadi variasi cara saja. Ya. Men, husband and fathers are called to be good leaders. And a good leader is loving, caring, and a good listener. Saya terjemahin ya. Bahasa Jawa nih terjemahannya. Bojo lan bopo. Suami dan ayah dipanggil untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang baik itu mengasihi, bertanggung jawab, dan menjadi pendengar yang baik. Mana yang kita lakukan? Loving, mungkin kita bisa katakan sudah loving ya. Caring, tanggung jawab, iya. Apakah Anda juga pendengar yang baik? Itu PR. Ya. Role kita sebagai laki-laki, peran kita sebagai laki-laki adalah anugerah Allah. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karenanya harus dihidupi. Dilakukan dengan takut dan gentar tadi kan. Sebagai pelaksanaannya, maka dengan sadar fungsi dan peran kita sebagai peran kita sebagai suami adalah menghidupi tanggung jawab itu. Ketika kita mampu melakukan itu, maka kita akan mendapatkan hormat dan penghargaan dari istri dan anak-anak kita. Sekali lagi, suami dan ayah dipanggil untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang baik itu mengasihi, bertanggung jawab, dan pendengar yang baik. Seberapa banyak anak-anak datang kepada kita, para ayah, untuk mengadukan persoalannya. Persoalan sekolahnya, persoalan teman-temannya, persoalan apa aja? Jarang biasanya. Biasanya ibulah pilihannya. Kenapa? Karena kita laki-laki terlalu serius dengan peran kita membuat keputusan. Dalam fungsi yang diharapkan hanya mendengar, kan kita membuat keputusan-keputusan. Dan itu membuat jengah anak-anak kita dan istri kita. Kadang-kadang wanita itu bicara dengan kita hanya mau didengarkan saja. Hanya mau didengarkan, katarsis namanya, cerita semuanya. Pokoknya mendengarkan aja. Tapi secepat dan seterampil itu kita langsung membantunya membuat keputusan. Dan itu menghilangkan mood-nya untuk lanjut bercerita. Betul, Mbak Niken? Senyumnya itu. Bapak-bapak, sampai di sini peran suami.
akan dilanjutkan oleh Bu Linda di dalam peran wanita. Silakan Bu. Ditunggu Bu Niken. Selamat sore Bapak Ibu terkasih. Kita lanjut. Saya mau nambahi prolognya Pak Jaro tadi. Jadi kenapa kita harus membahas peran sore ini dan kenapa itu menjadi penting? Karena ketika kita bertumbuh menjadi dewasa, tidak otomatis kita itu memahami apa tanggung jawab kita, peran kita di dalam hidup ini. Ketika kita menikah, kita tidak otomatis juga memahami peran kita sebaik suami maupun istri. Dalam konseling pranikah yang saya lakukan, itu ketika saya bertanya kepada pasangan, saya katakan, nanti di dalam rumah tangga, kira-kira menurutmu kepada si pria, apa sih peranmu sebagai suami? Ya cari uang. Itu contoh ya, satu. Kemudian saya tanya ke wanita, jadi peranmu sendiri apa sebagai istri? Ya gimana ya? Bingung juga ngomongnya, ya biasalah kayak begitu deh. Nah ini jadi satu hal yang begitu deh, ini menjadi satu hal yang akhirnya menjadi satu masalah besar ketika mereka akan menjadi orang tua. Jadi katakanlah mereka dua sudah siap menjadi suami dan istri. Tetapi ketika mereka punya anak, tidak otomatis mereka memahami harus bagaimana menjadi orang tua. Sehingga kadang-kadang ada pasangan-pasangan atau ada orang tertentu yang mengatakan, well, dia itu sempurna sih sebagai suami, tapi sebagai ayah, aduh, dia itu sama sekali payah banget. Nggak pernah duduk sama anak, nggak bisa ngobrol, taunya ngamuk, dan anak-anak tuh ketakutan sama dia. Kemudian si suami akan mengatakan, istri saya tuh sempurna sebagai ibu. Dia bisa masak, dia bisa ngomong anak. Kami dari mulai nikah nggak pernah punya pembantu atau mbak. Tapi sebagai istri, aku nggak pernah merasakan. Dia nggak pernah ngobrol, duduk sebagai istri yang sepadan, itu nggak pernah. Kalau udah aku bawa keluar nih, aku sampai mengayu kadang-kadang untuk kenalin dia ke teman-teman. Nah ini yang pada akhirnya menjadi satu tanda tanya besar ketika kita hari ini tidak bisa menghidupi peran kita. Itu prolog yang tadi saya pengen nambahin dari yang disampaikan Pak Jaro. Nah sebelum kita memahami peran wanita, saya ingin kita melihat dulu karakteristik wanita. Wanita diciptakan dengan daya tahan yang lebih dari pria. Dia dikatakan punya daya tahan tubuh lebih kuat. Kalau kita ibu-ibu ingat waktu kita baru melahirin, kita tuh bisa nggak tidur semalam-malaman nungguin anak. Apalagi kalau anak-anak sakit, kita nggak bisa tidur. Ini kalau bisa dihitung 2 malam, 2 hari, 2 malam, kita nggak akan tidur. Supaya tahu anak kita itu punya perubahan, tambah sehat. Wanita juga punya emosi yang sebetulnya menjadi warning bagi keluarga. Artinya, dia lebih peka terhadap bahaya-bahaya yang mungkin mengancam kebahagiaan rumah tangganya. Karena itu, biasanya wanita bilang, aku itu kayaknya punya sense. Aku itu udah ngerasa loh, kalau dia bohongi aku. Aku tuh udah ngerasa loh, kalau anakku tuh begini-begini. Aku tuh udah merasa loh, kalau suamiku tuh mau mendapat masalah hari ini. Nah ini yang dikatakan wanita itu punya emosi lebih diberikan Tuhan untuk menyelamatkan keluarga. Wanita juga dikenal adalah sosok manusia yang suka berkorban. Ada banyak kita ibu-ibu yang keluar dari box kita untuk menjadi pelindung keluarga dalam tanda petik. Kalau tadi pria punya fungsi pelindung keluarga atau protection, itu dalam dia merupakan payung atau atap di dalam keluarga. Wanita pelindung, dia penyangga. Penyangga itu baik doanya dan sebagainya. Nah, pelayanan. Apa yang dilakukan wanita itu kadang-kadang nggak ada
rupiahnya, ibu-ibu. Kalau kita mau mikir ya, kita 24 jam sehari dari dapur, dari kamar mandi, belum lagi nyetrika, belum lagi jemur pakaian, belum lagi ngurusin kalau ada ternak dan sebagainya. Tetapi kita bersuka cita dengan pelayanan itu. Kita bersuka cita dengan apa yang kita lakukan. Apalagi kalau masakan kita dipuji suami. Walah, itu kita udah senangnya luar biasa. Nah, kita lihat apa sih sebetulnya peran wanita. Yang pertama di sini dikatakan penolong yang sepadan. Ini kita sering sekali dengar ini ya, penolong yang sepadan. Sebagai penolong yang sepadan, apa sih sepadan artinya? Sepadan itu selevel. Jadi yang kita lakukan itu tidak boleh dengan konteks bahwa kita mau memperdaya suami kita. Bukan seperti itu. Tapi kita lakukan itu karena perintah Allah dan Allah sudah menunjuk kita sebagai pendamping dia. Di dalam penolong yang sepadan juga, kita menjadi supporter dari servis sendiri. Supporter Bapak Ibu ya. Jadi, ayo Pak, ayo kamu bisa. Itu yang biasa kita lakukan sebagai supporter. Memberi dukungan pada suami. Dan juga memberikan suasana yang kondusif. Suasana kondusif tentunya kalau kita ngomel setiap hari. Suami minta makanan yang khusus, kita udah bilang udah tahu juga ini lagi begini. Aku kan nggak mungkin masak, keluar apalagi dan sebagainya pakai masker. Kita udah mulai berkotek dan sebagainya dan suami diem. Apalagi kalau suami kita orangnya bersihan, itu bisa sarang laba-laba itu dikoreksi. Itu dari kemarin Mak aku lihat itu. Kok nggak bersihin? Kita udah mulai ribut. Kita bilang dari kemarin aku juga ngerjain ini sama itu dan kamu cuma tidur, cuma evaluasi kerjaanku. Kita ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Sehingga ketika kita bicara soal suasana kondusif, kita menjadi orang yang bisa memberikan ketenangan bagi siapapun di rumah. Tidak hanya kepada suami, juga kepada istri. Kita juga mengisi celah kekurangan suami. Ketika suami mungkin saja lahir dari keluarga yang tidak sehat dalam tanda kutip, mungkin dulu tidak punya figur dalam rumah tangga, maka dia bisa memberi masukan kepada suami dengan santun, dengan menghormati suami. Dia juga tetap mengabdi pada suami di depan anak-anak, tetapi ketika mereka ngobrol, Papa bisa begini kok. Mama tahu, Papa tuh keren banget deh. Kemarin tuh Papa udah coba, tapi Papa nggak gampang buat itu. Tetapi Mama tetap memuji Papa terus mau lakukan itu. Dia juga menjaga kestabilan rumah tangga. Ketika mungkin suami tidak mampu untuk menyediakan lebih rupiah, dia mungkin bisa muter otak untuk mengalihkan dari hal yang lain. Atau mungkin mengubah yang hari itu menunya ayam satu bulan katakan 5 kali, mungkin dia bisa bikin 2-3 kali, tetapi mungkin bisa masak tahu tempe bacem ya rasanya kayak ayam juga, daging juga misalnya gitu ya. Jadi dia sebagai sosok yang menjaga kestabilan rumah tangga termasuk di dalam hal emosi, termasuk di dalam hal keuangan, termasuk di dalam hal komunikasi. Kalau suami udah ngamuk-ngamuk, ya udah kita ibu-ibu jaga kestabilan dengan tenang dan diam. Nggak usah nambah-nambahin, nggak usah ikut teriak-teriak karena merasa bahwa gua juga bisa. Dan kita harus menjadi teman bicara yang sepadan. Artinya tetap menghormati suami di dalam segala apa yang kita mau kasih masukan. Bagaimana dengan peran domestik? Peran domestik ini kita sebagai ibu maupun sebagai istri maupun ibu mencintai dan menghargai tugas-tugas rumah tangga, rutin dan sederhana. Tadi saya katakan di awal, tugas kita ibu-ibu ini kadang-kadang nggak ada rupiahnya ya, 24 jam, bahkan bisa dibilang 48 jam, tetapi toh kita masih tetap dituntut untuk lakukan itu terus dan terus. Nah, ada wanita yang tidak siap menjadi ibu rumah tangga. Dia merasa kalau masak, dia harus cincang bawang, itu kukunya nanti patah.
dan dia udah merasa tangannya itu kegores-gores nggak nyaman. Belum lagi rambutnya nanti kena minyak dan sebagainya. Ini yang penting dipahami. Memang tugas kita nggak ada rupiahnya, nggak bisa dikatakan dapat work seperti kita kerja di kantor. Tetapi kita ikut memelihara kesejahteraan rumah tangga, menciptakan sweet home, dan tidak merasa tanpa merasa diperbudak suami. Pekerjaan menghasilkan uang bukan alat untuk membebaskan kita dari status kita sebagai istri dan melarikan diri untuk dapat aktualisasi di kantor. Tetapi justru demonstrasi kita, ketaatan kita terhadap suami, dan juga ketergantungan kita kepada suami, kita tahu bahwa Allah menginginkan kita menjadi satu di dalam peran kita sebagai suami istri, di dalam rumah tangga. Yang ketiga, sebagai partner dan teman pewaris kasih karunia. Di sini adalah peran yang dituntut kepada kita, mewakili suami pada masa kevakuman kepala rumah tangga. Katakan saya kasih contoh deh. Ada masa-masa beberapa tahun Pak Jarwo itu sering keluar kota memberi training. Pada saat dia keluar kota, tentunya saya nggak bisa mengandalkan dia untuk memimpin family altar. Saya ambil alih itu. Pada saat dia keluar kota, saya nggak mungkin bisa minta tolong dia untuk take care satu anak, karena kami punya 2 anak. Saya handle semuanya. Sekaligus misalnya antar mertua yang waktu itu stroke. Sekaligus mengantar mama misalnya harus pergi kebaktian. Jadi kita yang harus isi kevakuman. Bukan kita merasa diperbudak, tapi ini adalah peran yang diminta sebagai partner dan teman pewaris kasih karunia. Berani memikul tanggung jawab utama. Ini seperti Deborah yang bangkit memimpin Israel karena Barak tidak berani memikul tanggung jawab. Nah, begitu juga kita pada masa-masa tertentu sebagai istri, di mana tugas, tanggung jawab primer itu nggak bisa ditunda. Contoh, ketika suami sakit misalnya, ya, sakit sehingga dia nggak bisa kerja lagi dan kemudian harus mundur dari kerjaan, istri dengan sukarela kerja untuk menghidupi keluarga. Nah, di situ bukan dikatakan kita diperbudak, bukan. Tetapi memang ada, pada waktu itu ada sebagai teman pewaris kasih karunia. Atau mungkin suami tidak bertanggung jawab. Istri dengan sukarela tetap mendidik anak-anak. Jadi, ada satu keluarga, katakanlah, dari mulai menikah, itu istrinya yang banting tulang. Nah, ketika wanita ini diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit sekali, anak-anaknya sudah remaja, dia katakan, aku harus bertanggung jawab atas rumah tangga yang sudah aku jalani. Dalam peran yang dilakukan ini, dia sebagai partner dan teman pewaris kasih karunia. Kita bisa mengatakan bahwa yang satu sisi ini tidak matang. Tetapi dia menikah. Nah, kita tidak mengurus yang satu ini, tapi kita melihat bagaimana anak-anak ini harus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan memiliki rumah tangga, memiliki keluarga yang penuh dengan kebaikan, keindahan, penataan yang baik, kemudian suasana yang nyaman. Bagaimana kita menghidupi peran? Karena ternyata di dalam keluarga nggak otomatis, tadi saya katakan di awal, ada anak-anak yang tumbuh tanpa papa dan mama, tidak otomatis kemudian dia bisa tekan tombol langsung bisa berfungsi, enggak. Begitu juga ketika dia masih sebagai anak, dia melihat bagaimana papa atau mama setiap hari berantem di depannya. Atau mungkin si papa memukul mama berkali-kali, atau mungkin mama tidak pernah tinggal di rumah karena pergi dengan seseorang. Nah, yang pertama sekali, di situ memang melihat contoh atau teladan. Tapi sayangnya, ini sudah gagal. Nah, teladan orang tua, ini pada akhirnya akan diambil dari orang lain. Bapak Ibu mungkin ingat yang Pak Jarwo katakan, dia tidak pernah punya ayah secara yang secara sehat dia lihat, karena ayah selalu pergi dengan klub ludruk
dan tidak berfungsi di rumah. Tetapi kemudian karena kasih karunia Tuhan, Pak Jarwo menghidupi, mendapat pelajaran itu dari keluarga-keluarga lain, bagaimana di dalam keluarga itu ada suami istri, ada papa, ada mama. Dia belajar dari situ. Apakah dia tersandung? Oh, dia sering tersandung. Tetapi dia katakan, aku percaya Tuhan akan menolong aku. Melatih itu Bapak Ibu kayak kita lagi lagi lari, kita punya target. Kalau hari ini kita lari katakanlah 50 meter, besok 100 meter, 1 minggu lagi 150, 3 minggu ke depan 200 meter. Ini kita melatih. Dan ini harus terus-menerus, belajar terus-menerus. Baik itu belajar dari orang yang kita tuakan, tadi yang pertama orang tua. Baik dari orang-orang sekitar kita, baik dari buku dan sebagainya, termasuk kita ngobrol saat ini juga belajar. Dan tentunya yang paling penting dan menjadi dasar adalah kita mohon hikmat Tuhan. Nah, kita lihat kesimpulannya dalam payung. Ini payung ini saya suka sekali menggambarkan secara utuh dan lengkap tentang apa yang tadi kita bicarakan. Yang paling atas adalah Kristus. Jadi rumah tangga Kristen itu selalu ditudungi oleh Kristus. Percayalah Bapak Ibu, meskipun perjalanan kita tidak selalu indah dan ada pelangi, tetapi Allah menjanjikan penyertaannya. Betul ya Pak Rudi ya? Nah, di bawah itu yaitu suami. Kalau di ayat yang kita lihat di bawah di samping kiri itu ada Efesus 5:23, 1 Korintus 11 ayat 3, itu sama konteksnya berbicara tentang suami adalah kepala istri sama seperti Kristus kepala jemaat. Kepala tiap-tiap laki-laki ada Kristus, kepala perempuan adalah laki-laki kepala Kristus ialah Allah. Tetapi yang mau saya katakan di sini bahwa betul-betul rumah tangga ini dibangun dengan dasar iman Kristen. Tidak di luar itu. Kalau kita masih mengundang kuasa-kuasa kegelapan, mari kita perbaiki hal ini. Nah, di sini payung suami ini ada 3 hal yang besar dilihat kalau kita perhatikan. Dia melindungi keluarga, dia menuntun dan memimpin keluarga. Fungsi kepemimpinan harus berjalan. Dan dia menyediakan, menjadi penyedia bagi keluarga. ATM-nya keluarga lah, katakan seperti itu. Di bawah payung suami ada payung istri. Dia menyediakan kenyamanan buat siapapun. Sweet home, tadi saya katakan. Tetapi dia juga mengajarkan anak-anaknya bagaimana mencintai. Dikatakan kalau seorang ibu itu mengomunikasikan pengalaman cinta kasih, kehangatan, itu akan menimbulkan perkembangan emosi sehat bagi anak-anak. Jadi dia juga memenuhi kebutuhan dasar dan perkembangan pribadi dari setiap anak. Jadi, setiap pengalaman-pengalaman emosi itu menjadi satu pengalaman emosi yang tepat dan anak-anak belajar mengerti arti cinta kasih dalam hubungan antar pribadi. Jadi dia menolong anak-anak untuk memahami siapa dirinya secara emosi. Kalau secara pribadi, identitas itu lebih banyak ditentukan oleh ayah. Bagaimana dia harus mencapai seorang manusia yang punya cita-cita, itu ayah. Bagaimana dia tuh punya integritas tadi, itu ayah. Sekaligus dia juga nurture, dia menjadi perawat anak, perawat suami, dia merawat keluarga. Kalau digambarkan wanita itu punya sayap. Nah, sayap itulah kehangatan yang terus-menerus dia lakukan dan diupayakan bagi keluarga. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita bicara sekarang tentang sistem. Apa itu sistem, Bapak Ibu? Nah, sistem ini sebelum masuk ke perpaduan atau kesatuan, berbagai unsur yang membentuk kondisi yang menjadi konteks sehingga individu harus mengambil bagian, memainkan peran atau role tertentu. Mungkin ini agak abstrak. Jadi saya mau jelaskan begini, Bapak Ibu. Ketika dua pribadi membentuk hubungan yang khusus, kemudian mereka memutuskan untuk menikah, maka tidak otomatis ada satu pembicaraan yang merujuk pada, kita
akan melakukan ini dalam rumah tangga. Enggak. Masing-masing itu akan bawa warna sendiri dari keluarganya. Nah, warna ini apabila tidak dimengerti, tidak disadari, maka akan menjadi warna yang dominan dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing. Dan ini yang menjadi sistem tadi. Nanti saya akan jelaskan contohnya. Pak Jarod juga akan jelaskan contohnya. Jadi ketika mereka membentuk hubungan, dengan cepat mereka membentuk sistem, baik dalam komunikasi maupun dalam kehidupan secara utuh. Nah, di dalam sistem tersebut, setiap orang dengan keunikan pribadi masing-masing memainkan peran yang disukai. Dan yang disukai itu adalah berdasarkan yang dia lihat, yang dia pelajari dari keluarga asal. Keluarga asal itu misalnya saya dari orang tua saya dari keluarga saya yang awam. Jadi pergaulan, pengenalan yang singkat dengan pasangan itu enggak otomatis terus akhirnya dia bisa berubah dengan suami. Walaupun mungkin dia sampai S1, S2, S3 ya, tetapi enggak otomatis membuat dia memiliki sistem yang sehat. Nah, banyak konflik yang tercipta karena sistem ini sudah menjadi sistem yang tidak sehat. Kita lihat di sini apa yang membentuk sistem. Di sini ada 4 besar, budaya, kebutuhan, kebiasaan, agama. Budaya contoh, saya hidup dalam keluarga yang punya latar belakang budaya Batak. Di dalam budaya Batak, kami memegang satu tradisi, Bapak Ibu. Misalnya, saya pernah share di kelas, di dalam budaya Batak, laki-laki tidak boleh mengerjakan domestic job atau pekerjaan rumah tangga. Megang sapu itu pantang banget. Nggak boleh. Apalagi mertua sampai lihat, wah kita akan dikuliahi. Laki-laki juga nggak boleh cuci piring. Laki-laki juga nggak boleh ngomong anak atau gendong anak. Itu pamali. Menurut orang Batak atau tradisi Batak. Nah ini sudah menjadi satu sistem tersendiri. Belum lagi kebutuhan. Ada orang-orang yang lahir dengan kebutuhan yang betul-betul minim yang dia dapat, maka dia akan mencoba peroleh itu di dalam rumah tangganya. Ekspektasi yang dia bawa dari secara individu, kemudian dia bawa ketika mereka menikah. Yang berikutnya kebiasaan. Kalau dulu dia putri, raja di dalam rumah tangga, di dalam keluarganya, selalu diladeni, ketika menikah dia menuntut itu dari suami. Kalau dulu suami adalah anak bungsu yang semuanya dihidupi dan diyakini bahwa dialah yang akan mewarisi semuanya dan sebagainya, maka setelah mereka menikah, suami akan terus memposisikan dirinya sebagai anak bungsu. Ini sistem. Agama. Banyak sekali kita atas nama agama, kita pakai orang untuk kehendak kita sendiri atau untuk kepentingan kita sendiri. Yang penting aku menang, itu pemikiran kita. Nah, nilai-nilai yang tadi saya katakan budaya, kebutuhan, kebiasaan, agama ini yang membentuk seorang individu dan jadilah sistem. Nah, sistem sehat dulu kita lihat, ini bebas berekspresi. Jadi orang yang misalnya menikah dan dia bebas melakukan itu dengan sukacita, dia mau untuk sharing kepada sebelum ke sini saya mau contohnya dulu Bapak Ibu. Contoh pertama dulu deh. Jadi tadi yang empat yang pertama yang tadi saya katakan ini terbentuk di luar rencana individu ya. Dan si individu merespon itu berdasarkan nilai-nilai yang dia terima. Saya kasih contoh supaya kita nggak bingung bareng-bareng. Contoh pada suami istri yang dua-duanya bekerja. Mereka punya target adalah kejar target atau mereka pengen kaya dan sukses. Nah, karena mereka kejar target, maka mereka membatasi sekali waktu untuk berleha-leha. Mereka membatasi sekali waktu untuk senang-senang. Mereka batasi sekali waktu untuk ngobrol. Mereka batasi sekali untuk hal-hal tertentu yang menurut mereka bukan prioritas ke situ. Tapi pada akhirnya, ketika mereka melakukan ini, maka mereka mengabaikan
mendidik anak. Nggak punya waktu lagi untuk anak. Anak sama siapa? Ya sama mbak lah, sama neneknya lah, sama tetangga, sama kakak, dan sebagainya. Bahkan ada satu orang tua, selama 8 tahun anak tidur bersama bibi. Nah, ini contoh, salah satu contoh tentang sistem yang tidak sehat yang terbentuk. Yang kedua, ini suami istri bekerja juga, tetapi karena mereka betul-betul forsir untuk kejar tayang, untuk punya waktu sekian tahun, sudah punya rumah, udah punya mobil, maka mereka kelelahan. Yang satu contohnya di Jakarta, sementara katakan suami di daerah Sukabumi. Hari-hari mereka lalui seperti itu, dan waktu kebersamaan menjadi terbatas. Pada akhirnya, nggak ada lagi keintiman di antara mereka. Nggak ada lagi intimasi di antara mereka. Karena mereka menjadi orang yang kelelahan, menjadi orang yang tidak saling mengenal, dan mereka bahkan menjauhi satu sama lain. Kita lihat contoh ketiga, Bapak Ibu. Contoh ketiga disampaikan oleh Pak Jarwo. Misalnya, kondisi wanita dominan dan agresif. Ini kecenderungan. Ini hal yang terjadi sehari-hari. Sehingga dia mendominasi keputusan dalam rumah tangga. Rencana apapun, kalau tidak mendapat persetujuan sang istri, jangan harap bisa terlaksana dengan baik. Bahkan jangan harap bisa terlaksana. Ya. Suami mungkin sudah memutuskan sesuatu yang dianggapnya baik. Tetapi ketika itu tidak baik dalam pandangan istri, keputusan akan menjadi lain. Seperti itu. Sehari-harinya. Maka yang terbentuk apa? Konflik. Ketika konflik, suami yang kalah dominan tadi, menarik diri. Itu yang akhirnya terjadi dalam keluarga, sistem yang tidak sehat. Ya, contoh pertama itu terabaikannya pendidikan anak di dalam sistem keluarga itu. Contoh kedua tadi menyebabkan keintiman yang pudar, dan contoh ketiga menyebabkan suami yang menarik diri. Pertanyaannya adalah, mestinya piye gitu? Sistem yang sehat kalau begitu yang bagaimana? Gitu. Maka inilah sistem yang sehat. Sistem yang sehat adalah sistem yang menjadikan setiap anggota keluarga, setidaknya deh, pasangan suami istri ini bebas mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keunikan pribadi. Tanpa terbebani oleh, nanti kalau aku ngomong gini, dia pasti akan begituin. Aku akan menerima efek yang enggak. Ngomong jadi hati-hati, disaring dulu. Ide ngomongnya sekarang baru bisa diomongin 8 hari lagi. Wah, itu enggak lihat. Sistem yang sehat adalah besarnya penerimaan yang bisa diciptakan di dalam sistem keluarga itu. Masing-masing kita adalah manusia yang tidak sempurna. Masing-masing kita adalah manusia yang lemah. Jadi, pahami bahwa dalam banyak hal mungkin pasangan kita tidak mampu memenuhi standar yang kita tetapkan. Tetapi juga jangan dipakai sebagai alasan, karena kita ini lemah, maka tak nyalah-nyalah terus. Harusnya gue melakukan penerimaan. Enggak. Itu bebal namanya. Standarnya dari mana sih? Pakai aja standarnya firman Tuhan, gitu kan? Soal kemudian bisa dimaklumi, para suami, para istri, para pasangan tentunya akan mampu mengukurnya gitu dari pengenalan yang kita dapat dari pasangan kita yang ya
yang hidup lama dengan kita itu. Sistem yang sehat adalah sistem yang memberikan penerimaan. Bukan untuk memaklumi dosa ya, bukan untuk memaklumi dosa, tetapi memahami kesalahan-kesalahan. Dosanya tetap harus ada stick, ada efek, ada risiko yang harus dibereskan. Tetapi cara memperbaiki hubungan cara memperbaiki kembali hubungan melalui penerimaan-penerimaan itu. Sistem yang tidak sehat menciptakan penghakiman-penghakiman justru. Itu enggak kita bicarakan ya. Lalu sistem yang sehat adalah keinginan dan kesediaan untuk mendengarkan. Untuk mendengarkan. Ini lawannya kepo ya. Kalau kepo itu ada apa sih? Ada apa sih? Tak dengar dong, tak dengar. Bukan itu. Tetapi adalah menyediakan diri untuk mendengarkan, untuk menerima curahan hati pasangan, untuk menerima ide-ide baik yang disampaikan oleh pasangan. Sistem yang sehat adalah yang mampu menciptakan fleksibilitas, memahami kenapa anggota keluarga tidak melakukan hal seperti ini yang seharusnya sudah menjadi komitmen. Memahami itu, kenapa? Mau mendengarkan alasan-alasannya, menerima kelemahannya, sehingga tidak salah A hukumannya ini, salah B enggak sekedar seperti itu. Sistem yang sehat juga adalah sistem yang mampu menyediakan kesempatan untuk sharing dan diskusi, memberi ruang untuk sharing dan diskusi kepada semua anggota keluarga, terlebih di antara pasangannya. Sebab kalau tidak, semua apa kata bapak, semua apa kata ibu, sistem tidak sehat. Nanti akan kebentur ke salah satu dari 3 contoh di atas tadi. Contohnya banyak ya, kita cuma kasih 3 contoh, kira-kira akan seperti itu. Sistem yang sehat juga menumbuhkan, menstimulir kesukaan untuk belajar. Karena orang selalu bersyukur dan selalu mendapat hikmah dari sebuah persoalan yang timbul. Belajar. Bukan untuk nyala, nggak karu-karuna, salah aja lah, dosa aja, atau nanti kalau diselesaikan persoalannya kita belajar sesuatu. Bukan. Itu mencobai Tuhan Allahmu katanya. Tidak demikian ya. Sepertinya itu sih yang bisa kita sharingkan. Maka kita tiba pada babak berikutnya. Diskusi. Bu Linda yang akan memimpin. Silakan Bu. Pak, ini ada di itu. Ganti biar kita. Enggak, Man. Silakan. Oke, Bapak Ibu, silakan. Itu Bu Linda. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Sini Pak. Iya, diskusi. Silakan Bapak Ibu. Nggak bisa, Ma. Bapak Ibu, daripada kami gambarnya mengganggu dan jadi hantu-hantu, kami matiin aja. Bu Eva, silakan. Aku tuku piro kowe iki ngono. Pertama yang bertanya, umur saya Pak. Pak Yosi, boleh minta yang lain di mute dulu Pak Yosi. Banyak splenteran. Pak Yosi blonjo piro? Luar. Bu Eva silakan unmute lalu Tadi Pak iya. Bu Eva Nggak mau, nggak dengar.
Halo, Bu Eva. Terima kasih ya Pak Jarwo dan Bu Linda. Oh iya, Bu. Mari, Bu. Silakan, Bu. Ya, saya mau tanya dulu boleh ya? Iya, Bu. Eh, mungkin nggak sih kalau dalam kondisi-kondisi tertentu peran itu switch? Jadi memang apa harus begitu gitu? Itu pertama. Terus kedua, saya sebenarnya agak tergelitik nih ngelihat gambar payung tadi gitu ya, yang payung atas Tuhan, Oh iya, iya, iya. terus suami, terus istri. Mungkin nggak dalam pemahaman teologi yang tadi Bapak share sama Ibu, gambar payung itu justru bersamaan gitu ya, tetapi mungkin payungnya Tuhan lebih besar gitu. Memang kalau konteksnya Efesus agak susah gitu ya, tetapi misalnya kita pakai ayatnya dari Galatia 6 gitu ya, misalnya Galatia 6 ayat 2 kalau nggak salah yang bilang bertolong-tolonglah engkau gitu ya. Jadi Iya, Bu. Iya. model payung itu bukan Allah suami istri, tetapi Allah di bawahnya suami dan istri. Jadi Iya. yang menarik tadi tuh kata partner buat saya. Kata partner itu ada pada peran perempuan dan tidak dipakai di laki-laki. Saya membayangkan ketika payung itu bergabung ya bareng gitu, itu saling mengisi dan partner itu ada di situ justru. Jadi partnership itu penting gitu dalam sebuah keluarga, dalam pasangan suami dan istri. Iya. Gimana ya? Oh, oke. Ada yang punya pertanyaan yang kira-kira serupa? Ya, itu mungkin Pak. Kalau tidak, saya akan menjawab Bu Eva dulu ya, Bu ya. Ya. Oke. Tadi di awal, sebelum masuk ke peran yang terbagi-bagi itu, ketika kita masih ngomong tentang apa definisi peran, saya menyampaikan bahwa apa yang kita jalani sekarang ini lebih banyak dibentuk sistem karena keluarga, agama, dan sebagainya itu kan. Sehingga seperti itu yang kita lihat saat ini, seperti itu yang kita lihat di orang tua kita, seperti itu yang kita jalani. Seperti itu yang dianggap normal, gitu kan. Tetapi apakah bisa switch? Bisa. Sistem yang membentuk dengan cara berbeda akan memberikan peran yang sedikit berbeda juga. Sistem matriarkat dan patriarkat memberikan fakta yang berbeda tentang itu, dan oke-oke saja gitu ya. Jadi jawabnya gitu ya Bu, bisa kondisinya. Di Padang anak perempuan yang dapat warisan, di Bali orang laki-laki yang dapat warisan, gitu-gitu kan, tergantung itunya. Kembali ke gambar ini, Bapak Ibu, gambar ini adalah menggambarkan apa yang disampaikan oleh Paulus ya di Efesus 2 ayat 5 ayat 23 dan 1 Korintus 11 ayat 3. Ketika dikatakan bahwa kepala laki-laki adalah Kristus, kepala perempuan adalah laki-laki, dan kepala Kristus adalah Allah, gitu kan? Nah, yang ingin saya jelaskan adalah pemahaman tentang istilah kepala. Istilah kepala itu berasal dari bahasa Yunani kephale, yang artinya memang kepala. Apa maksudnya? Ketika Paulus bicara tentang ini, jangan gitu dulu. Kepala di situ tidak selalu, bahkan tidak diartikan selalu berkaitan dengan yang namanya kekuasaan, kepemimpinan, hak, perintah, dan sebagainya. Bukan. Tetapi kepala di situ mengacu pada sebuah pengertian sumber. Jadi kalau mau dibahasakan lagi adalah sumber laki-laki adalah Kristus, sumber perempuan adalah laki-laki, dan sumber Kristus adalah Allah. Apa sih maksudnya gitu?
zaman Paulus, ketika Paulus mencoba menjelaskan ini, biologi yang dipakai adalah biologi Aristoteles, yang mengatakan bahwa sumber kehidupan itu adalah sperma. Sperma. Dan sperma itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Pada waktu itu, biologi tentang sel telur belum ada, belum ditemukan. Aristoteles meyakini sperma itu dibentuk di kepala laki-laki. Lalu nanti turun lewat tulang belakang, lalu membawa kehidupan. Perempuan itu hanya wadah aja. Setelah sumber kehidupan itu masuk ke rahimnya, maka tercipta kehidupan. Latar belakang seperti itu. Makanya dikatakan laki-laki itu sumber kehidupannya wanita. Kristus adalah sumber kehidupannya laki-laki. Sumber kehidupan Kristus adalah Allah. Sebetulnya itu. Kemudian Paulus sebetulnya pengen ngomong kemana sih gitu. Paulus sebetulnya ingin menunjukkan kesetaraan yang Bu Eva maksudkan tadi. Cuman ketika contohnya adalah hubungan seperti ini yang diambil dari Kejadian 2, seolah-olah memang laki-laki dijadikan duluan, perempuan berikutnya. Jadi laki-laki adalah utamanya, perempuan apa tadi yang Ibu lihat, partner ya Bu ya? Partisipatif tadi ya, partner dan teman pewaris itu kan. Karena dasar dipakai adalah Kejadian 2. Tetapi di Galatia, Paulus mengambil sumber yang lain, mengambil sumber Kejadian 1. Di Kejadian 1 dibilang, diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Udah, nggak perempuan dari laki-laki. Nah, atas dasar itu kemudian Paulus kembali ke ide awalnya, bahwa laki-laki dan perempuan itu sejajar di hadapan Tuhan. Itu sih Bu sebetulnya. Gambar payung ini cuma menjelaskan ini aja, Efesus dan Korintus ini. Tetapi sebetulnya idenya ke Galatia sana. Kita setuju dengan itu. Dan sepanjang yang kita bicarakan tadi, itu. Bu Linda mau nambahin. Saya nambahin jawaban yang nomor 1 tadi ya, Bu Eva, berdasarkan pertanyaan 1. Mungkin nggak sih perannya switch gitu? Sangat mungkin. Kalau tadi kita bicara tentang idealismenya peran, maka kita melihat realitanya sekarang. Oh, ternyata si suami itu tipe pekerjaannya menuntut dia di rumah. Sementara istri tipe pekerjaannya menuntut dia pergi dari rumah. Nah, sehingga dengan adanya tipe pekerjaan tersebut yang mengubah berbagai situasi, dibutuhkan komitmen di antara keduanya. Nah, kenapa ideal tadi wajib kita pahami? Karena banyak sekali sekarang keluarga tidak lagi menjadi sentral dari kehidupan. Kalau saya selalu menyebutnya, keluarga adalah laboratorium kehidupan. Nah, tetapi kenyataannya sekarang ini banyak sekali keluarga yang lumpuh. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kosong. Dia tidak punya lagi satu pemahaman tentang bagaimana ya harusnya menjadi papa dan mama. Bagaimana sih papa mama seharusnya ngobrol-ngobrol, itu nggak ada lagi. Nah, ini yang kita pengen hidupkan, tetapi tentunya masing-masing kita punya kaca yang berbeda. Tadi seperti pertanyaan Bu Eva, oh ya, sangat mungkin. Dengan memahami ada situasi yang kadang-kadang justru sebaliknya. Itu Bu Eva, tambahan saya. Demikian Ibu, cukup bisa diterima? Bu, jawablah Bu, Ibu malah geli. Belum di-unmute. Oke Pak, iya, makasih ya Pak. Ya Bu, terima kasih. Bapak Ibu yang lain silakan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Jarwo, Flora, Silakan. Pak. Oh, monggo. Pak,
Kalau misalnya posisi ditukar kayak tadi yang Bu Eva bilang, tapi pada kenyataannya sekarang tuh banyak Pak, kalau misalnya wanita yang keluar, yang mencari nafkah. Nah terus suami itu jadi seolah-olah nggak punya kuasa lagi gitu, bukan seperti yang seharusnya payung ini gitu loh. Nah itu kalau menurut Pak Jarwo sama Bu Linda gimana Pak? Karena nggak bisa dipungkiri juga ya Pak, kadang kalau yang saya lihat pada kenyataannya, kalau wanita yang bekerja atau katakanlah dua-dua bekerja, tapi istri itu lebih besar penghasilannya dari suami. Kan banyak yang begitu ya Pak. Kalau posisi payung ini itu yang pada umumnya ya. Tapi sekarang kan di dunia nyata ini, di dunia kerja ini, malah istri itu penghasilannya lebih besar dari suami, atau katakan juga suami tidak bekerja, dia handle anak-anak semua. Nah itu jadi suka kebalik gitu loh Pak. Menurut Pak Jarwo sama Bu Linda, keadaan seperti itu bagaimana Pak? Oke, Bu Linda akan menjawab dulu, nanti saya akan melengkapi. Silakan Bu. Oke Bu Flora, dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan ya, kalau kita bilang. Saya ingin menjawab itu dari sisi premarital counseling. Jadi kalau kondisi itu terjadi karena memang situasinya si pria atau suami sudah berusaha sekuat tenaga tetapi dia tidak mendapatkan kerja juga, maka muncullah komitmen yang tadi saya katakan. Gitu. Jadi ada situasi yang bisa dikatakan tidak lazim atau situasi yang tidak sempurna tadi. Tetapi sayangnya ada pria-pria yang memang tidak mau bertanggung jawab. Tidak mature, tidak dewasa, dan tidak otomatis menyadari ada tanggung jawabnya atas rumah tangga yang dia bangun. Harus masuk dari situ. Nah, biasanya justru ini yang PR saya terbesar di dalam premarital counseling atau counseling pranikah. Ketika saya bertanya bagaimana nanti mereka akan berjalan ke depannya, apakah pria dan wanita, saya nggak akan kepo bertanya berapa gajinya si wanita, berapa gaji si pria, tetapi apakah mereka masing-masing mampu menghidupi peran mereka. Mengenai siapa yang paling besar, itu urusan mereka berdua, tetapi apakah mereka sudah berupaya menghidupi peran mereka. Ketika mereka sudah berupaya, kemudian ada komitmen, udah kamu di rumah aja, udah kalau gitu aku di rumah aja ngurus anak-anak karena ternyata belum ada kerja, belum ada yang terima. Ya, itu adalah komitmen yang kita harus lakukan bareng-bareng karena rumah tangga harus berjalan. Tetapi kalau itu dilakukan karena memang suami malas, suami ingin menghindari tanggung jawabnya, ini PR baru yang harus dibereskan. Itu Bu Flora. Tambahan. Oke, itu dari Bu Linda. Tambahan dari saya. Ya. Kita keluarga Kristen. Pernikahan kita adalah pernikahan Kristen. Harusnya. Ini konsep pernikahan Kristen. Ini konsep hubungan laki-laki dan konsep hubungan antara suami dan istri suami dan Tuhan. Normalnya harus seperti itu. Kasus yang Bu Flora sampaikan kemudian adalah menjadi kasus yang rada tidak umum, gitu kan? Tapi itu paling banyak terjadi. Fakta yang tidak bisa kita tolak. Bagaimana kalau kemudian istri yang bekerja, lelakinya di rumah, ngomong anak? Itu kondisi yang tidak normal. Saya katakan tidak normal. Posisi kita harus selalu pada
sudut pandang kita harus selalu pada posisi pernikahan yang normal, di mana lelaki adalah kepala keluarga dan wanita adalah manajer di rumah tangganya. Seperti yang Bu Linda tadi katakan, banyak loh kejadian seperti itu, wanitanya tetap bertahan di profesionalismenya, suaminya mungkin PHK, mungkin nggak dapat pekerjaan yang cocok, sehingga untuk sementara dia di rumah. Itu bisa diterima kalau gitu. Why not gitu ya. Tetapi itu adalah kondisi yang tidak normal. Seorang laki-laki tetap harus menjadi breadwinner. Persoalannya adalah bagaimana kalau kemudian gaji istrinya lebih gede dari gaji suaminya, lalu suaminya tidak punya kuasa, tidak punya wibawa. Bapak Ibu, konsep pernikahan Kristen tidak ngomong berapa gajinya. Kalau hanya karena gajinya lebih besar dan wibawa suami menjadi berkurang, itu bukan pernikahan Kristen, itu pernikahan gaji. Paham ya? Mestinya tidak karena itunya berubah seperti itu, lalu menjadi wibawanya berkurang, tidak dihormati dan sebagainya. Tidak. Harusnya tetap sebagai partner tadi harusnya mendorong, membantu untuk bisa menemukan tempat dan pekerjaan yang layak bagi suaminya sehingga dia bisa berfungsi lagi. Tetapi di sisi lain ada laki-laki tertentu yang memang tidak berfungsi, menghindari fungsinya, bangga karena sesuatu gitu ya, nyaman dengan ketidakbertanggungjawabannya itu. Saya melihat di lingkungan keluarga Batak gitu ya, ada orang yang saking bangganya dengan adat, punya kemampuan itu gitu ya, lalu dia memilih, sudah, aku jadi paradat. Gitu. Yang itu sebetulnya bukan pekerjaan. Itu sebetulnya adalah pekerjaan pelayanan, seperti kita melayani sebagai apa di gereja gitu. Tetapi seringnya ketika dia memimpin adat, dia dapat uang. Gitu. Tapi kan tidak pasti. Lalu dia hanya itu aja, sementara buta terhadap kebutuhan keluarga. Istrinya yang ambil alih, banting tulang, mengerjakan dan sebagainya. Kalau dalam hal seperti itu, lalu dia kehilangan wibawanya, itu salahnya sendiri. Bukan karena istrinya ngelunjak, tidak. Anak-anak juga muak lihat bapak yang seperti itu. Dengan sengaja tidak menjalankan perannya. Bangga dengan kenyamanan yang dirasakannya. Saya mau ngomong apa? Saya mau ngomong apa gitu ya. Tetapi seperti itu. Begitu maksudnya Bu Flora. Bu Flora Ya, mana Pak. ini? Terima kasih, Pak. Cukup, Kak? Makasih, Bu Linda. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu. Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu lain yang lain. Pak Ari ini udah siap-siap nih. Ayo, Pak Ari. Diketawa dia. Pak Ari. Dan Bu Jaro, dicek Iya. ada dari Mbak Tari, sudah dibaca. Kalau sudah dibaca mungkin. Oh, sebentar. Kenapa? Ada chat. Oh, Kok nggak ada ya? ini ada tempatnya. Atau mungkin Mbak Tari kita ngomong langsung, Mbak Tari. Sebentar, bisa, Bu. Oh. Saya setuju dengan payung ini, kata Mbak Tari. Terutama dalam pengambilan keputusan. Istri mengarahkan atau memberi pertimbangan-pertimbangan. Namun ujungnya istri mesti rela memberikan keleluasan bagi suami untuk mengambil keputusan dan dalam memimpin. Allah memberikan gambaran dirinya sebagai bapak. Menurut saya, pasti ada maksudnya. Kenapa bukan gambar ibu ya kan? Deborah, Esther, contoh-contoh pemimpin wanita, tapi hanya mengisi kekosongan, tak kemudian menikmati wewenang memimpinnya. Namun menyiapkan seorang pria, pilihan Allah, untuk memimpin bangsanya, mengacu dari ini seperti pola yang diinginkan dalam keluarga. Wanita bukan yang memimpin, tapi menyiapkan pria untuk kemudian memimpin keluarga.
Istri dengan rela tunduk pada suami yang sudah dibentuk dalam Tuhan. Ini pendapatku aja ya. I might be wrong. What do you think, Pak Jarwo, Bu Linda? Tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan. Seperti itu maksudnya. Bagaimana Mbak Tari? Bu Eva, Mbak Tarinya ada kan? Pak, muka anaknya yang di situ. Oh. Ya. Enggak, dia ngetik 4 kali. Ya. Bagaimana Mbak Tari? Kalau Pak Jarwo videonya om lebih ini. Enggak. Nanti suaranya jadi buruk kalau videonya di on. Mau komentari dikit. Nah. Ya, Bu Tari, saya mau komentar sedikit tentang tulisan tadi. Kadang-kadang ketika kita besar dalam satu keluarga yang mungkin kepemimpinan itu oleh sang ibu, itu otomatis ketika kita menikah kita juga yang memimpin. Nah ini yang tadi kita bicara peran dan sistem itu kan menjadi dua hal yang sangat menyatu ya. Nah ini yang kemudian setuju sekarang Bu Tari, kita harus membantu para suami misalnya yang kurang berfungsi. Kenapa? Kadang-kadang kita lihat di dalam masyarakat ini sekarang banyak sekali pria yang tidak perkasa lagi. Ini bukan bicara soal seks ya, tetapi bagaimana dia tidak bisa mengambil keputusan, bagaimana dia tidak bisa bersikap, bagaimana dia tidak punya integritas, bagaimana di dalam penampilannya pun tidak sebagai pria lagi. Nah ini yang kemudian biasanya gampang sekali dilihat, ini berarti ini bisa jadi para ayahnya ini lemah di dalam keluarga. Nah, berangkat dari situlah sebetulnya kita ingin menghidupi peran tanpa harus saling langkah-langkahan. Sayangnya di dalam dunia ini banyak sekali kondisi yang tidak ideal. Ketika menikah, kemudian istri sudah punya penghasilan yang lebih besar, suami mungkin merasa, ini saya kasih contoh yang sederhana saja, ya sudahlah ngapain kerja lagi, toh saya kerja lebih boros malahan, ongkos dan sebagainya, udah deh lebih baik saya di rumah. Kondisi ini yang tadi kita katakan tidak sehat secara sistem. Nah kalau kemudian berbeda halnya bahwa suami sudah berusaha, dia mungkin baru PHK dan dia harus melihat kebutuhannya di rumah untuk sementara ini ngerumati anak dulu, nggak apa-apa. Ini bicara soal kesepakatan lagi, tetapi ini keluarga harus berjalan. Hanya saja jangan sampai kemudian dia menjadi penikmat. Ada orang-orang tertentu yang dari mulai nikah sampai anak sudah mau menikah, itu dia menjadi penikmat. Menjadi orang yang ya udahlah dihidupi. Nah, untuk orang-orang seperti ini yang saya katakan, jangan menikah deh kalau memang nggak punya rencana untuk bertanggung jawab secara sebagai provider ya. Bahwa kemudian yang dia hasilkan kecil dan sebagainya, itu adalah berkat yang Tuhan sudah kasih. Buat kita para wanita yang perkasa, bantulah para suami yang lemah untuk punya semangat dan menghargai dia dengan usaha-usaha yang mungkin masih kurang dia lakukan, tapi kita jadi supporter. Kasih dia ruang untuk terus berlatih. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang pria yang perkasa. Bisa menjadi anak-anak ilahi. Yang bisa memperbaiki figur-figur pria perkasa tadi. Dunia ini butuh sekali dengan keperkasaan pria dan kelemah lembutan wanita. Itu dua sosok yang Tuhan combine sangat nice. Terima kasih. Demikian tambahan. Ada lagi Bapak Ibu? Mbak Tari cukup? Pria-pria takut istri ya Pak? Sampai itu saya ngomongnya. Ayo tunjuk tangan para bapak.
Emang monggo. Iya, betul kata Mbak Flora. Saya itu pria takut istri, Pak. Takut istri saya nggak bisa beli baju baru. Iya. Takut nggak bisa beli. Kita ini pria yang mencintai dan menghormati istri. Ya, ketika Pak Jarwo memaparkan tentang peran tadi itu, tiba-tiba saya menerawang jauh di masa lalu gitu ya, melihat kehidupan orang tua gitu. Bagaimana peran itu menjadi menjadi ikatan lebih harmonis untuk keluarga begini. Ya, bapak saya berperan seperti biasa, rumah tangga biasa gitu. Tetapi ketika saya melihat ibu saya waktu makan bersama gitu, membukakan piring, mengisikan nasi gitu, rasanya saya aja merasa lebih adem gitu ya, apalagi bapak saya gitu kan. Jadi tanggapan atas peran itu kayaknya sangat penting gitu loh. Apalagi misalnya kalau bapak saya pulang telat gitu, itu ibu saya tuh menyediakan sayur tuh terpisah di mangkok sendiri gitu. Dan saya melihat itu menjadi betapa hormatnya ibu saya ini menghargai peran bapak saya. Nah, di sini jadi terlintas itu Pak saya tadi. Jadi bagaimana peran itu disambut dengan peran yang benar gitu, akhirnya menjadi suatu keharmonisan yang cukup saya aja anak gitu ya melihat itu cukup adem gitu. Iya, iya. Itu aja Pak yang saya terima ketika mendengarkan terus menerawang ke sana gitu. Gitu Pak. Saya pengen memperjelas aja nih. Ini bentuk ungkapan syukur kan, bukan tuntutan kan. Bukan curcol menuntut sebetulnya. Nah, Pak Bambang berani ulangi lagi nggak pernyataan tadi setelah ada istrinya? Ya Pak Bambang, ya terima kasih sharingnya. Pisahin Saras. Kalau ibu yang lain ada? Ya silakan. Pisahin sayurnya. Rupanya. Itu gelap banget ya? Iya, itu lampunya di itu. Ya. Pak Ibu, lampu di tempat kami itu warnanya kuning. Terus di luar memang gelap, jadi gitu. Makanya enak lihat foto sebetulnya. Bapak Ibu yang lain, ayo siapa yang mau tanya lagi? Mbak Kiki itu biasanya, Bu. Ayo, Mbak Kiki. Ada Minta Mas bahan Yusuf. duluan katanya supaya bisa tanya. Ayo tak tagih sekarang. Ada Mas Yusuf. Ada Mas Yusuf Afandi, ada Mas Yusuf Sekolah Minggu, silakan. Mas Ferdi, Mama Fidelis, Mama Papa Fidelis, Mas George, ayo. Silakan. Bu Ari Prawesti. Mama Winner, Mbak Ari. Itu Mama Bintang, Mama Papanya Bintang. Apa nama anaknya aja nih. Pak Yusuf yang sempat jualan. Saya nanya dong, Pak. Halo Pak Jarwo, selamat sore. Ya. Saya George, ini pengen nanya. Yuk Pak Jos, silakan. Ini peran suami sebetulnya memang ujung tombak ya, maksudnya bekerja ya. Tapi istri menganggap itu semua masih kurang dan dia sendiri kepingin kerja. Itu sebetulnya saya bilang kalau kerja terus dia sendiri yang berperan, maksudnya yang lain tuh nggak bisa maksudnya nggak bisa dipercaya sama dia, bagaimana kamu bisa kerja, saya bilang gitu. Sedangkan suami sendiri aja masih
sepelekan. Jadi kalau dibilang apa patut dia bekerja gitu. Itu aja pertanyaan saya sebetulnya. Banyak sih. Itu aja dulu dah. Ini Ya, konseling ya, itu dulu. Itu aja. Ya, Sebenarnya itu aja. Bapak Ibu, peran itu sebetulnya tidak sangat berkaitan langsung dengan soal kerja. Kerja itu cuma konsekuensi logis daripada itu. Kerja juga bukan menjadi monopoli suami. Jadi ketika kita sudah menghayati bahwa suami adalah kepala keluarga, adalah breadwinner, tidak berarti kemudian bahwa kerja itu adalah hak suami. Bukan. Soal suami dan istri yang bekerja, itu adalah kesepakatan. Kalau alasannya istri nggak bisa, istri harus bekerja karena dikatakan tidak cukup pun itu sebuah kesepakatan. Tidak cukup itu kan result akhir setelah dipakai berdua gitu ya dengan anak-anak gitu. Itu mesti clear. Misalnya nih, suami penghasilan 6 juta, pengeluaran 9 juta, dan income-nya tunggal. Lalu suami ngomong, nggak boleh utang lo ya. Kita nggak cukup dengan, udah jelas nggak cukup. Income-nya 6 juta, itu 9 juta gitu kan. Kalau sudah sama-sama tahu bahwa itu nggak cukup dalam definisi yang sesungguhnya, keputusannya diambil berdua. Bahwa keputusan akhirnya adalah kemudian istri juga turut bekerja, itu adalah kesepakatan, keputusan berdua. Dan tidak karena suami penghasilan tidak cukup, lalu istri boleh tidak menghormati suaminya. Enggak bisa begitu. Ingat loh, itu bukan hal utamanya loh. Hal utamanya ini, yang lihat nih, yang seperti di payung ini. Hal utamanya itu. Penghasilan itu cuma result. Apakah seorang wanita yang mempunyai seorang suami yang berpenghasilan 50 juta selalu menganggap penghasilan suaminya cukup? Enggak. Tergantung bagaimana wanita itu shop tadi ya. Prianya walk, wanitanya shop. Shopnya lebih dari 50 juta, ya nggak cukup juga. Dan apakah kemudian para suami yang penghasilannya harian, mungkin cuma puluhan ribu, lalu patut untuk tidak dihormati? Ya enggak juga gitu. Jadi, ingat, dasar pernikahan kita adalah keinginan untuk tumbuh bersama dengan Tuhan di dalam pernikahan tadi. Lalu perannya jalankan masing-masing. Tetapi kalau dalam menjalankan peran itu ternyata ada sesuatu yang dirasa kurang, diperbaiki bersama. Solusinya diambil bersama. Tidak mengulik-ngulik soal wibawa, soal kehormatan, soal saya tadi agak nggak sepakat ketika disebut kekuasaan tadi ya, bukan. Wibawa, penghormatan, apa namanya ya? Seperti itu, bukan itu kaitannya. Kaitannya adalah penghasilannya kurang mencukupi dari kebutuhan dan gaya hidup yang dijalani. Itu yang diselesaikan. Berdua, bukan saling menyalahkan, bukan saling menekan. Ya kalau begitu kamu yang kerja. Kalau istrinya bekerja karena dorongan itu, kalau begitu kamu juga kerja. Itu paksaan juga, bukan penyelesaian yang baik. Saya pikir itu Pak George. Cukup menjawab kah? Ya. Siap. Sudah Bapak. Oke, Ya, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang lain? Waktu kita sudah mau jam 6, kesempatan diberikan satu orang lagi, siapa yang mau bertanya? Saya wakil istri saya. Istri saya mau nanya, Pak. Dipersilakan istri saya nanya sebagai pemimpin.
ini kan lagi ngalamin berbagi peran. Gimana saya Bu masih... Opa, nggak kedengaran suaranya, Bu? Oh gitu. Bentar, Pak. Sudah belum, Mbak? Udah, yang sekarang kalau Ibu ngomong nggak denger. Oh, Oke. kurang deket. Sorry, Pak. Mbak Arni deketan dikit, Mbak. Oke. Nggak, Bu, sengaja, Bu. Supaya nggak tanya. Ini kan saya lagi ngalamin berbagi peran. Gimana saya masih masuk kerja dan suami di rumah. Terus, pada kenyataannya kan, setiap pas lagi saya Bu, kerja, ya. Bu Okta, sorry. Suara ini sekarang bagus. Yang di depan tadi nggak kedengaran apa-apa. Boleh diulangin, mohon maaf. Oh, Ya. ini kan udah. Ya. Sekarang saya lagi merasakan berbagi peran, Ya. di mana suami yang lagi kerja dari rumah dan saya yang masih tetap harus berangkat ke kantor. Jadi anak sama bapaknya. Nah, pada kenyataannya selalu tugas dari sekolah tuh nunggu saya pulang dulu. Jadi kalau pas lagi saya kerja, anak tuh kadang-kadang masih telepon, Mami kapan pulang? Di sini dimarahin jadinya gitu. Jadi kayaknya balik lagi saya juga nanti pulang ketemu sama yang tadi udah switch tugas gitu. Gimana caranya biar anak tuh bisa deket, karena mungkin dulu waktu kecil sering ditinggal-tinggal sama bapaknya, jadi nggak begitu deket. Pas sekarang ada kesempatan untuk deket, malah anaknya kayaknya bolak-balik telepon juga. Pas siang-siang saya lagi di kantor, dia telepon, nih pulang dong, gitu, buat ngerjain tugas, gitu. Seperti itu, Pak. Gimana cara biar deket anak dan bapak? Terima kasih. Caranya adalah Ibu mesti membantu Bapak. Ngomong ke anak, apa sih yang membuat anak-anak merasa dekat dengan ibunya, serve yang berbeda antara Bapak dan ibunya. Ini satu hal yang wajar ya. Bapak Ibu, saya ingin sedikit kesaksian nih. Satu orang ibu di dapur itu tidak akan pernah tergantikan oleh 15 orang ayah di dapur. Satu ibu di dapur tidak akan pernah tergantikan oleh 15 orang ayah di dapur. Ini pengalaman pribadi. Kenapa? Cara berpikir laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki itu praktis mikirnya. Kalau ada duit banyak, ya ayo kita makan-makan, seneng-seneng, nggak apa-apa. Kalau duitnya sedikit, ya sudah, makannya cukupnya aja. Kalau nggak ada duit, ya tahan, nggak makan dulu. Itu laki-laki. Perempuan tidak bisa begitu. Ada duit, nggak ada duit, anak dan suami saya harus tetap makan. Mbobi caranya. Nah, Bu, mungkin itu yang dialami anak-anak dengan bapaknya. Pak, jajan, nggak ada duit, aneh-aneh aja lo. Gitu. Tapi kalau mamanya, Bu, beli dong, oke. Kan nggak punya uang, diam lo, nanti mama yang beresin. Bantu bapaknya. Bantu bapaknya bagaimana sih cara mendekati anak, membuat mereka senang, gitu. Membuat mereka merasa dijagain, dilindungi, disayang. Salah satu cara membantu Bapak adalah ngomong pada anaknya, Bapak itu gini loh, Bapak itu gini loh. Itu yang saya dapatkan dari Bu Linda. Ketika saya dulu di kantor dan sering tugas luar kota gitu ya, saya merasa loh, anak-anak agak asing gitu sama saya. Gitu. Makanya ada peran ibu yang melengkapi ayah untuk bisa mengetahui kondisi anak-anaknya, itu akan sangat menolong. Jadi anak saya kadang-kadang kaget tuh, Bapak tahu ya? Tahu dong, Bapak. Padahal diomongin sama Bu Linda. Bu Linda mau nambahin? Saya tambahin ya, Bu. Jadi nggak gampang, apalagi kalau misalnya anak-anak udah SD, ada tahun-tahun di mana Bapak menghilang gitu ya. Nah, memang butuh sekali Bapak dekati anak. Itu yang pertama. Jadi ada waktu kebersamaan, quality time sama anak, membuktikan kepada anak bahwa Bapak itu punya perhatian ke anak. Nah, yang kedua, Ibu sekali-sekali harus mengatakan kepada anak, ini Papa nih yang bisa nih. Papa nih jagonya. Jadi ketika Ibu bisa mengatakan begitu ke anak,
biasanya anak masa sih tapi ayah nggak begini, ayah nggak sabar. Nah, baru kita tahu ternyata karena nggak sabarnya itu gitu misalnya. Jadi memang di sini peran penolong tadi yang penting sekali. Nah, ketika ibu tetap menampilkan bahwa ibu itu sebagai pemadam kebakaran, anak-anak nggak akan pernah menghargai papanya, nggak bisa menghargai ayah. Oh tetap kok, ibu tetap meladeni kok. Nah sekali ibu menolak ke anak. Papa yang jago nih, apalagi matematika. Waduh, dulu aja ya papa ngajarin mama nih, gini gitu. Jadi katakan pada anak kesaksian kita tentang suami ini akan membuat anak punya kepercayaan. Ya, memang inilah bakat alami kita, Ibu, karena 9 bulan 10 hari kita mengandung, anak-anak otomatis lebih dekat kepada kita. Tapi jangan membiarkan suami kita jadi orang asing di rumah. Itu ya masukan saya, Bapak Ibu. Bapak Muhammad itu Pak Jarwo. Baik Bu, makasih. Enaknya ya begitu. Silakan masih boleh bertanya. Jadi akan moderator. Bu Eva, monggo. Tadi sih pesannya satu orang terakhir mamah papanya Bintang. Tapi apa masih ada yang mau bertanya? Satu orang lagi. Masih ada? Oke, sementara kita sudahi dulu untuk sesi hari ini. Kami mewakili keluarga muda GKJ Ebenezer mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Jarwo. Yap. Bapak Jarwo dan Bu Linda, maaf. Terima kasih luar biasa sekali untuk sesinya. Kami menunggu yang selanjutnya selalu. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Sesi hari ini akan ditutup doa oleh suami saya. Oleh Pak Rudi. Ya, mari Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam atau sore hari ini kami mendapatkan hikmat, terkhusus di dalam kami berbagi peran di dalam keluarga. Sungguh Tuhan mengajar kami sesuatu yang penting, sehingga perjalanan hidup keluarga kami dapat teratur, terorganisasi dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini tidak hanya menjadi konsep di pikiran kami, tetapi juga boleh kami nyatakan di dalam kehidupan secara nyata di dalam keluarga kami. Jadikan kami keluarga yang saling berperan, sehingga dengan demikian Tuhan bebas mengendalikan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam mengarahkan keluarga kami. Terima kasih untuk Pak Jarwo dan Bu Linda yang memberi hati untuk mengajar kami pada sore hari ini. Tuhan kiranya terus berkati mereka dan Tuhan mau memakai mereka lebih hebat lagi di kemudian hari, sehingga melalui mereka berkat Tuhan boleh tersalur bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, meskipun sesi ini sudah berakhir, kalau masih ada pertanyaan bisa langsung chat ke Pak Jarwo dan Bu Linda. Nomornya ada di grup kita. Jadi jangan khawatir, diskusinya tidak berhenti. Kalau ada pertanyaan juga boleh di-share di grup keluarga muda. Terima kasih buat semuanya.